PKN komitmen sebagai partai pengusung tentunya punya tanggung jawab untuk mengawal terus. Ada jembatan yang warna merah ditulisan ganti lagi warnanya biru gitu ya. Mengawasi eksekusi dari visi misi bupati yang akan nanti dilaksanakan. Caranya bagaimana? Ya salah satunya adalah informasi publik. Tadi sudah kasih kisi-kisi. Gunakan saluran itu. Undang-undangnya ada, tata cara laksananya ada. Didukung oleh Baik, kepada sahabat Jendela.io, kita bertemu lagi pada episode kali ini. Kepada sahabat Jendela.io dimanapun berada, kali ini kita kedatangan oleh salah satu partai pengusung Bupati Indramayu, yaitu Luki Hakim dan Bapak Saifuddin ya. Nah, partai pengusungnya itu adalah dari partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, Pimcap Kabupaten Indramayu. Nah, pada pertemuan kali ini, teman-teman, kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan 100 hari kinerja dari Bupati Indramayu. Kita sudah 3 bulan lebih ya, Bupati Indramayu ini memimpin Kabupaten Indramayu. Seperti itu. Baik, secara singkat saja teman-teman, langsung nih kita akan berbincang-bincang dengan Bang Hendra. Siap. Bang Hendra ya, Bang Hendra Ilvan Helmi dari selaku Ketua Partai PKN Indramayu, yang juga partai pengusung ya. Baik, Bang Hendra. Siap. Berkaitan dengan 100 hari kinerja Bupati Indramayu nih. Ya. Kira-kira nih Bang Hendra, sudah apa saja sih yang dilakukan sama Bupati kita yang baru ini? Ya. Menurut pandangan dari PKN nih selaku partai pengusung. Ya. Terima kasih Mas Taufik. Ya, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bupati Luki Hakim dan Wakil Bupati Pak Saifuddin dalam 100 hari kerja. Diantaranya adalah pertama, mereka berkomitmen untuk melakukan beberes lah terkait tata kelola pemerintahan. Salah satunya yang berkaitan dengan desa. Nah, sudah ada audit dan masih dilakukan audit oleh inspektorat. Itulah yang salah satunya. Sudah juga ada sanksi di Desa Kedokan Agung itu loh, dari pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran desa, dan ini juga masih berlangsung. Kemudian juga ada perizinan yang sudah ditandatangani oleh Bupati untuk membuat iklim usaha dipermudah gitu loh, dalam hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi ke depannya, agar tata kelola pemerintahan mendukung investasi juga ke depannya. Maka elemen-elemen yang diperhatikan adalah salah satunya proses perizinan yang dipermudah. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dan ada beberapa program juga seperti operasi pasar yang sudah dilakukan oleh Bupati gitu, dan Wakil Bupati dalam hal ini pemerintah daerah. Dan ada beberapa hal lain juga yang sudah kita anggap sudah berjalan, walaupun memang masih 100 hari ya. Nanti ke depan visi dari Reang ini juga pelan-pelan kita awal terus agar sesuai dengan komitmen awal Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Seperti itu. Oke Bang Hendra, kalau berkaitan tadi kan berkaitan dengan ekonomi ya, tadi ada juga dibahas perizinan dan juga pedesaan, itu kan masuk ke pemerintahan nih Bang Hendra. Kira-kira kalau yang berkaitan dengan publik seperti apa Bang Hendra? Seperti mungkin kita kan di Indramayu bukan hanya ada desa saja, misalkan ada rumah sakit, ada pendidikan, ada fasilitas umum lainnya, kan?
ada infrastruktur lainnya. Apakah sudah gebrakan dari Reyang itu atau Indramayu Reyang itu udah sampai sana gitu, Bang Hendra? Yang pasti dalam visi misi kan mencakup hal-hal mendasar ya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, di antaranya pendidikan, kesehatan. Yaitu sekarang ya kita tetap melakukan operasionalisasi terhadap hal tersebut gitu loh. Kita juga sudah membuat komite juga yang nanti pelan-pelan kita laksanakan, kita rumuskan untuk hal-hal yang bersifat mudah seperti verifikasi infrastruktur di pendidikan sekolah dasar maupun menengah. Yang jelas itu ada di bawah supervisi Bupati Kabupaten ya, Luki Hakim dan Saifuddin. Ya, kesehatan pun juga kita sedang melakukan konsolidasi tentunya agar pelayanan kepada masyarakat ini betul-betul optimal lah gitu. Terkait ekonomi juga kita punya PR besar ya, karena ya kita mewarisi 11 kan masyarakat miskin dan 1,7 poin sekian persen ekstrim, yang itu harus memang betul-betul menjadi kajian, merumuskan kajian dengan baik agar setelah nanti Luki Hakim ada perubahan yang signifikan. Itu memang PR besar buat kita. Tapi sejauh ini ya Bang Hendra, apa sih yang secara konkret gitu ya yang terlihat dari fasilitas publik tadi perubahannya per hari ini? Mungkin ada nggak sih perubahannya? Apa masih tahapan beberes, pembenahan aja dulu, atau memang sudah melakukan upaya-upaya tertentu gitu untuk ya kita ketahui nih Bang Hendra, rumah sakit aja masih di Indramayu ya per hari ini di RSUD Indramayu aja masih pelayanannya masih itu ya, banyak orang terus kayak crowded macet segala macam gitu ya. Masih butuh lah ya, artinya kalau saya lihat kemarin ya Bang Hendra, masih butuh lah yang namanya perbaikan. Bahkan sudah berganti nih kepemimpinan tapi masih seperti itu. Apa memang dalam pembenahan atau bagaimana Bang Hendra kalau khususnya di kesehatan? Iya, tentunya ya lagi-lagi ya. Dan saya yakin juga bukan cuma di Indramayu. Tapi maksud saya adalah bahwa memang salah satu penyebab utamanya memang ya SDM yang memang harus betul-betul dibenahi. Artinya ya infrastruktur rumah sakit tentu harus memadai, dan SDM-nya juga kan, kalau tidak ditunjang dengan SDM yang betul-betul mau mengabdi, SDM yang betul-betul memang cukup, itu loh. Artinya masalah-masalah klasik itu ya memang harus terus terjadi. Ya langkahnya adalah ya kita sudah mempersiapkan untuk memanajerial dengan lebih maksimal ke depan agar hal tersebut bisa diminimalisir lah. Ya kalau kita mau diskusi dengan data bahwa kebutuhan SDM di rumah sakit, infrastruktur rumah sakit, apalagi rumah sakit kita juga kan juga belum banyak juga, fasilitasnya juga memang belum memenuhi standar yang baik, karena banyak beberapa layanan yang harus, kalau bahasa kita mah tidak sanggup ditangani di sini, harus ke rumah sakit yang lebih tinggi direkomendasikan. Belum lagi masalah memang crowded jadi rumah sakit, bahkan bukan cuma rumah sakit negeri tanda kutip ya, atau milik daerah, rumah sakit swasta pun kemungkinan di Indramayu juga mantri ya gitu loh. Jadi artinya variabelnya nggak cuma masalah infrastruktur rumah sakit yang kurang memadai, tapi juga SDM-nya juga perlu. Karena kan kalau orang kerja di rumah sakit juga tentunya harus punya background yang yang sejalan gitu loh dengan core kerjaannya, nggak bisa asal-asalan. Dalam hal ini ya itu sudah kita verifikasi bahwa masalah-masalah ini memang harus segera diselesaikan gitu loh. Ya lagi-lagi ya kita minta waktu, kita evaluasi terus gitu loh. Bang Hendra, berkaitan dengan rumah sakit ya, bahkan di pemerintahan hari ini nih Bang Hendra ya, berbicara infrastruktur ya tadi ya, pembangunan ya, bahkan rumah sakit Sentot hari ini kan dikabarkan mengalami kebangkrutan gitu loh. Nah, apa sih yang mau dilakukan sama Pak Bupati atau pemerintahan kali ini? Nah, sejauh ini
Gitu. Frasa tadi kebangkrutan ini juga saya belum betul-betul mempunyai data empirik ya. Gitu. Sekalipun memang saya pikir kalau operasionalisasi kan masih berjalan. Betul. Gitu. Apalagi itu rumah sakit daerah ya. Ya harusnya sih bisa berjalan dengan baik. Kalau bicara kebangkrutan kan kalau dalam konteks bisnis, usaha, yang namanya rumah sakit kan nggak mungkin bangkrut. Seharusnya begitu. Kan begitu. Iya, betul. Ini Seharusnya begitu. masalah manajerial saja harusnya. Betul. Harusnya bisa dibenahi mulai dari manajemen rumah sakitnya sampai ke bawah. Saya yakin rumah sakit Seto tidak akan mungkin bangkrut dalam konteks bangkrut sebangkrut-bangkrutnya ya. Nah, karena kita juga sedang berusaha untuk mencari formula yang baik untuk memilih SDM yang baik gitu loh. Kalau tentunya sekarang tidak operasional atau bangkrut, ya kita harus cari orang yang mau berkomitmen dan mumpuni untuk mengurus rumah sakit tersebut itu. Tapi saya pastikan rumah sakit daerah kayak Sentot, saya yakin itu akan secepatnya tetap berjalan itu, karena kita butuh. Oke. Sangat butuh. Kembali lagi nih terkait dengan publik ya, Bang Hendra ya. Ada temuan dulu ya di masa kapan ya temuan itu terkait dengan data fiktif mungkin pemerintahan sebelumnya ya Bang. Data fiktif PKBM ya, di mana di situ Kejari Indramayu mempublis tuh hasil temuannya bahwasanya di Kabupaten Indramayu itu ditemui berbagai macam data fiktif, khususnya ya lebih khusus ke pendidikan non formal tadi. Nah itu kan hasil ya, hasil dari bukan pemerintahan sebelumnya, lebih tepatnya yang temuan dari pemerintahan sebelumnya gitu ya. Nah apakah akan ada perbaikan juga sih di pendidikan Indramayu itu? Iya jelas, terkait kasus-kasus yang sudah berjalan dalam tanda kutip ya, sudah berjalan yang artinya faktanya ada misalnya. Bukan cuma PKBM, kayak kemarin ada aset pemerintah daerah, mobil yang itu juga kan Pak Bupati kita dan Wakil Bupati kita sudah melakukan proses supaya hukum kan, sedang diselidiki lah gitu kan, kemana ini kan. Nah, hal-hal seperti itu kan ya suka tidak suka harus, kalau tagline kita beberes memang harus betul-betul diberesin gitu loh. Apalagi ini sudah menyangkut pidana misalnya kan. Nah artinya itu tidak luput dari apa namanya misi kita untuk beberes, untuk agar bisa sesuai, tidak ada lagi hal yang bersifat koruptif misalnya kan. Nah itu harus menjadi moto utama lah. Nah makanya saya bilang tadi di awal bahwa kita sudah melakukan pemerintah daerah ya, sudah melakukan hal-hal yang konkret terhadap masalah keuangan. Itu kan majornya ini kan berarti kan masalah manajemen keuangan agar tidak lagi kemudian abdi negara ini bermain-main di wilayah situ gitu kan. Makanya inspektorat turun. Ya, kita juga akan melakukan tidak hanya di desa-desa, mungkin juga kita dorong untuk audit di BUMD atau di dinas-dinas termasuk yang tadi. Nah, karena audit ini jadi bahan kita untuk ke depan. Ya kalau memang masalahnya ada di situ, ya itu yang memang harus diberesin. Apakah bentuk solusinya kemudian harus ditindaklanjuti pada APH, ya kita dorong. Gitu loh. Artinya bukan berarti sedikit-sedikit APH, tapi ya kalau permasalahannya tidak bisa selesai, gitu loh. Kayak contoh kasus mobil misalnya belum ada yang bertanggung jawab, apalagi misalnya mau aset daerah dijual, ya kan harus dikembalikan dong kan gitu. Betul. Kalau tidak ya terserah, terpaksa ya harus dilakukan upaya hukum kan begitu. Kan cuma itu. Ketika ada temuan-temuan yang bersifat koruptif, kan hanya itu solusinya. Dan saya kira bukan hal yang sulit lah. Kalau karena bupati kita juga akan berkomitmen untuk ke sana gitu loh. Saya pikirnya sulit. Apalagi juga dinas-dinas dan sebagainya kan sebagai perpanjangan tangan bupati juga kan bisa dengan mudah untuk diberikan warning lah dari bupati. Baik Bang Hendro, menurut informasi nih di lapangan yang kami dapatkan, bahwa dalam waktu dekat katanya itu kan akan ada yang namanya pergantian kepala dinas gitu ya, SKPD ya lebih tepatnya ya. Nah itu
sudah ada belum ibaratnya formasinya siapa saja yang akan menempati itu, atau hanya sebatas berwacana dulu? Karena kan kepala dinas hari ini tuh masih dari hasil pemerintahan sebelumnya seperti itu. Mungkin bisa diberikan gambarannya, Bang Hendra. Info yang saya dapat sudah ke sana ya. Artinya sudah kita rumuskan, karena terakhir juga kita komunikasi Pak Bupati pada saat itu sedang fokus agar pejabat-pejabat yang mengisi di pemerintahan daerah ini, khususnya kepala dinas atau di bawahnya, itu karena banyak yang kosong kan, karena kan banyak sekali Pak. Betul. Itu yang kosong, dan nggak mudah juga mencari orang yang punya kualifikasi di situ kan. Dan saya mendengar sudah berjalan. Sepertinya mudah-mudahan tidak lama lagi juga nanti teman-teman bisa tahu di pemerintahan daerah ini siapa-siapa menempati posisi tertentu, siapa yang menempati posisi yang mana, itu sudah kita lakukan, sudah berjalan. Berarti nanti akan ada pelantikan ya, secara serentak gitu? Ya, secara serentak atau tidak, saya tidak terlalu mengikuti. Yang pasti kepala dinas sebagai pejabat yang juga memang kebutuhan akan itu besar kita untuk melayani masyarakat, itu akan diisi. Yang tidak definitif ya PLT misalnya kan, karena kan nanti berkonsekuensi hukum. Kalau PLT kepala dinas melakukan tindakan hukum kan, dia akan berbeda dengan kepala dinas yang definitif kan. Nah, itu juga kebutuhan kita, karena kan justru di situ tombaknya kan, pemerintah daerah ini bisa mengeksekusi program-programnya untuk mewujudkan visi misi yang nanti kita punya gitu. Itu sedang dilakukan dan dalam waktu dekat mudah-mudahan. Kira-kira berapa persentase nih kalau direpresentasikan yang akan mengalami rotasi atau pergantian? Ada nggak gambarannya dari Bang Hendra nih? Secara umum kita akan mengisi formasi sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai profesional, dan semuanya pasti akan dilakukan pembenahan. Gitu. Melihat kemarin banyak yang kosong kepala dinas, entah sengaja dikosongkan atau memang tidak ada orang kualifikasi. Sebetulnya kan SOP untuk melakukan penjaringan kepala dinas atau pejabat-pejabat kan sebetulnya kan tidak sulit, kan begitu. Nah, hal itu tidak akan terjadi lagi di kita. Berarti yang definitif kalau tadi terkait yang PLT ya, PLT mungkin akan diisi oleh jabatan definitif. Kalau jabatan definitif, apakah akan ada pergantian? Oh, ada, tapi kemungkinan, bukan kemungkinan ya, probabilitasnya ya tidak lebih dari 100%, tidak mungkin. Artinya rotasi ada, tentunya sesuai dengan kepangkatan, sesuai dengan kualifikasi pejabat tersebut, gitu. Ada, rotasi ada. Nanti teman-teman juga nanti tahu. Bang Hendra, kalau kalau boleh tahu nih ya, pernah mendengar nggak sih masyarakat itu puas atau tidak dengan pemerintahan hari ini gitu ya? Barangkali Bang Hendra pernah kunjungan ke masyarakat, mendengar secara langsung gitu ya, mendengarkan aspirasinya gitu. Betul. Apakah ada harapan dari mereka hari ini atau merasa puas atau tidak puas gitu, Bang Hendra? Yang pasti tidak mungkin semua puas. Dan yang pasti juga tidak mungkin semua tidak puas. Gitu loh. Hanya saja ukurannya masyarakat ini yang menilai puas atau tidak puas sendiri juga saya masih belum tahu, karena saya juga belum lihat ada lembaga tertentu yang melakukan survei terhadap yang objektif terhadap kinerja bupati dan wakil bupati selama 100 hari. Tapi saya pastikan ya asal prinsip pasti ada yang tidak puas. Kalau Partai PKN sendiri dalam mengawal pemerintahan hari ini seperti apa, Bang Hendra? Ya, PKN komitmen sebagai partai pengusung tentunya punya tanggung jawab untuk mengawal terus, mengingatkan, memberikan masukan, bahkan ikut serta mendorong pemerintah ini juga menjalankan kewajiban kepada publik untuk mensejahterakan publik. Ya tentunya kita pantau terus. Gitu. Karena kita kan belum ada kursi di Dewan, sehingga
materialisasi dari program-program eksekutif agar bisa diejawantah ke masyarakat kan kita butuh konsolidasi di dewan, di parlemen, khususnya partai-partai yang punya kursi. Nah, sehingga ya memang konsolidasi itu perlu, tapi kita sendiri tetap mengawal, kita tetap memberikan masukan, kita coba untuk melakukan konsolidasi gitu loh, untuk agar visi misi kita ini bisa dijalankan dengan baik terus sampai periode Bupati Luki dan Wakil Haji Saifuddin ini berakhir. Bang Hendra, selama pemerintahan 100 hari kerja Bupati Luki Hakim dan Wakil Bupati Saifuddin, itu publik sempat digegerkan dengan beberapa isu gitu ya, atau beberapa kejadian ya. Yeah. Salah satunya itu Bang Hendra Bupati pergi ke Jepang gitu ya, tanpa izin Kemendagri gitu ya. Yeah. Atau yang terbaru hari ini, publik itu banyak mempertanyakan kenapa sih di Indramayu itu trennya itu kalau ganti bupati ganti warna gitu. Begitu? Iya, itu juga sekarang lagi hangat ya di masyarakat. Itu sebenarnya titipan untuk pergantian warna itu ya, apa jangan-jangan nanti ada jembatan yang warna merah terusan ganti lagi warnanya biru gitu ya. Urgensinya apa gitu kan kalau kata masyarakat urgensinya apa? Yang penting kan itu adalah bukan casing ya kan. Ya kan yang penting itu kan mungkin prosesornya ya kan? Atau yang penting itu kan kinerjanya, buat apa sih kalau ganti warna? Tapi rasanya sama aja kan begitu. Iya. Gitu bagaimana Bang Hendra? Iya, pertama terkait ke Jepang, saya pikir sudah selesai. Dari awal kan Bupati juga sudah minta maaf dan juga sudah diberikan sanksi oleh Mendagri yang sampai saat ini masih dijalani oleh Bupati. Terus setiap minggu kan bolak-balik ke Kemendagri. Itu pertama. Yang kedua terkait warna, ya tidak adalah titipan warna untuk mengganti warna. Misalnya dulu merah, sekarang biru misalnya kan. Enggak lah, itu enggak ada titipan. Justru saya mau bertanya juga. Kalau pertanyaannya apa urgensinya ganti warna, saya juga mau bertanya juga kepada masyarakat tertentu yang memang menanyakan urgensinya ganti warna. Ya, pertanyaan kan saya balik. Ya apa urgensinya mempertanyakan warna kan gitu jadinya. Sementara jembatannya juga masih ada. Iya, mungkin begini Bang Hendra. Pergantian warna itu dianggap oleh sebagian masyarakat itu adalah simbol kekuasaan gitu ya. Sekarang warna inilah yang berubah gitu kan. Betul. Mungkin dari warna-warna tersebut itulah yang menjadi pertanyaan publik gitu. Iya. Ya saya sepakat kalau misalnya proposisinya adalah mengganti warna aset publik atau aset daerah menjadi warna tertentu. Misalnya dari warna partai yang berkuasa, ya saya sepakat. Memang tidak ada urgensinya, kita harus sepakat itu. Secara common sense kan nggak ada urgensi juga. Apakah dengan ganti warna kemudian jalannya menjadi lebih bagus kan juga tidak. Apakah dengan ganti warna mungkin membuat orang yang melewatinya kemudian matanya menjadi lebih cekas kan juga tidak gitu kan. Tapi kan ini hal yang sering terjadi dari zaman dulu kuning kan gitu. Berubah jadi merah, sekarang juga berubah jadi biru gitu. Nah maksud saya justru effort masyarakat ini dari dulu, bukan semua masyarakat ya, saya pikir hanya sebagian masyarakat lah. Juga sayang banget kalau effortnya ke situ. Lebih baik effortnya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat keingintahuan terhadap informasi publik. Artinya daripada lu cari mempertanyakan warna, kenapa nggak coba cari informasi terkait bagaimana itu dulu jembatan dibangun, apakah jembatan tersebut sampai saat ini masih eksis dan memang baik, layak, masih layak, kan begitu. Itu kan bisa diakses oleh publik. Artinya masyarakat ini akan lebih bisa membantu pemerintah daerah ketika masyarakat justru mempertanyakan hal-hal terkait yang lebih substantif. Dan itu kan bisa diakses sekarang, mudah. Gitu loh. Kemana tuh masyarakat kalau mau mencari informasi publik itu? Ya, kalau mengacu ke konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik dalam konteks pemerintahan daerah, ya apapun yang ada di masyarakat yang ingin tanyakan terkait kinerja daerah, terkait data, dokumen, itu kan bisa langsung ditanyakan bersurat baik perorangan maupun lembaga kepada dinas tertentu. Dan dinas tertentu wajib membalas. Kalau tidak membalas, masyarakat atau perorangan itu bisa setelah 10 hari
tidak ada jawaban, maka bisa mengajukan keberatan atas informasi yang diinginkan yang tidak diberikan. Kalaupun pemerintah daerah tetap tidak mau memberikan apapun itu informasinya, maka bisa mengajukan gugatan ya, sengketa informasi publik ke provinsi dalam hal ini, dan itu bisa diadili, gitu loh. Artinya masyarakat sebetulnya kenapa kok nggak, kalau ini dalam konteks keterbukaan informasi publik ya, tentunya keterlibatan masyarakat dalam informasi publik itu kan penting, sehingga masyarakat bisa mengkritisi dengan lebih terdata, by data. By data. Kalau lu datang ke tempat sesuatu, misalnya pemerintah daerah ada proyek daerah, lu datang, lu nanya ke orang yang melakukan perbaikan misalnya, itu kan lu nggak bakal dapat informasi apapun. Lebih baik lu datang ke dinas tertentu yang berhubungan dengan proyek tertentu, karena proyek itu di bawah dinas tertentu, lu tanyakan anggarannya berapa, itu bisa. Dan pemerintah wajib memberikan, sepanjang itu bukan informasi yang dilarang oleh undang-undang. Karena ya pemerintah punya kewajiban informasi publik. Dan itu belum terjadi. Jarang terjadi. Saya sering menemukan hal yang aneh, misalnya organisasi ya justru mendatangi pejabat-pejabatnya langsung untuk mempertanyakan segala macam. Mending mempertanyakan kemudian dikasih datanya misalnya. Mempertanyakan pejabatnya tidak memberikan datanya, terus mau ngapain? Iya nggak sih? Cuma datang gitu doang. Masih mending bersurat. Kan formatnya ada. Undang-undang. Misalnya mau menanyakan terkait kegiatan gitu. anggaran di dinas A. Datang aja, ditujukan ke kepala dinasnya. A, misalnya proyek A, B, C, D, E, diminta saja. Kalau dia tidak menjawab, setelah 10 hari, bersurat lagi yang kedua. Keberatan atas tidak adanya jawaban terhadap permintaan informasi atas kegiatan A, B, C, D. Kalau tidak, ya ke ini, ke provinsi. Menurut Bang Sengketa Hendra, informasi publik. Ya, baik Bang. Menurut Bang Hendra sendiri, apakah pemerintahan hari ini ya, berkaitan informasi nih, walaupun baru 100 hari kerja, apakah lebih baik dari sebelumnya atau ya masih dalam tahapan pembenahan, Bang? Biar kita di masyarakat tahu kan gitu ya. Tadi Bang Hendra bilang ya minta aja langsung ke dinas yang berkaitan, disurati gitu ya, biar nanti dapat datanya. Nah, apakah itu sudah ada ya seperti itu, sudah berjalan atau belum di pemerintahan hari ini? Saya pernah mendapati hal seperti itu di pemerintahan sebelumnya, gitu loh. Jadi ada beberapa organ, gitu loh, yang menanyakan satu kegiatan tertentu di dinas. Nah untuk hari ini saya belum dengar, gitu. Belum. Apakah mungkin masih baru? Saya nggak ngerti juga, gitu loh. Apa pertimbangannya? Tapi di pemerintahan sebelumnya itu banyak, dan saya juga tahu, karena saya juga menangani pada saat itu. Banyak mereka minta data pengadaan A, pengadaan B, pengadaan C, gitu loh, di dinas. Kemudian sudah tahu datanya, di cross check di lapangannya, apa ini datanya, pengadaan ini dilihat objeknya, seperti itu. Urusan kemudian dinas yang ngasih atau enggak kan ada saluran hukum lainnya. Dan rata-rata kalau di sengketa informasi publik, yang lebih sulit itu yang dimintai data, karena mereka nanti akan, majelis pemeriksa ini akan bertanya kepada kepala dinas terkait atau penyedia informasi, kenapa kok nggak dikasihin, kan gitu. Apa alasannya nggak dikasihin? Apalagi di informasi publik. Kalau berkaitan dengan salah satu produk ya dari pemerintahan hari ini kan ada tuh Bang yang namanya Wong Reang Wadul. Kalau nggak salah itu ya namanya, ada ya? Kalau Wong Reang Wadul itu sebenarnya apa sih Bang itu? Apakah sama terkait dengan keterbukaan informasi publik atau hanya medium masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya atau harapannya? Ya itu bagian dari kita mencoba melibatkan diri kepada masyarakat. Kita mencoba terbuka terkait apa sih masalah-masalah keluhan dari masyarakat, gitu loh. Sama lah kayak Wapres kan, ngebuka ini, gitu kan. Artinya ya masyarakat keluhannya apa, gitu loh. Nanti kita tampung ini masalahnya apa, terkait apa, siapa yang harus disalurkan ke mana untuk diteruskan. Ya walaupun sampai saat ini saya belum melihat format operasionalisasinya terhadap informasi yang masuk, gitu. Tapi ya saya hanya memberikan prinsip bahwa pemerintah daerah ini tidak mungkin bisa maksimal tanpa keterlibatan masyarakat dalam konteks demokrasi.
Dan salah satu yang paling memungkinkan untuk mengawasi pemerintah atau mengawal pemerintah, ya dari informasi yang dikerjakan oleh pemerintah itu sendiri. Dari mana kita tahu pemerintah bekerja dengan benar kalau kita tidak punya data informasi terkait. Kalau misalnya kita hanya masyarakat mempertanyakan, ini di sini masih jalan berlubang segala macam, ya itu kan memang ya informasi yang memang harus ditindaklanjuti, bukan informasi yang jeluk yang butuh. Yang repot ini kan pengawalan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat oleh pemerintah daerah. Gitu loh. Gimana caranya ngawalnya? Kalau itu kan misalnya ada jalan bolong, Pak ini jalan di sini bolong ya, just it kan. Setelah dijalankan ya sudah. Urusan kemudian bolong lagi kan urusan lain, tinggal diinfokan lagi aja. Maksudnya sayang effortnya kalau ke situ. Kenapa nggak coba dibuat teman-teman gitu atau masyarakat umum pada sekitarnya yang ingin keterlibatannya, ya sudah. Yuk apa? Ya karena perlu pengawasan. Dari mana pengawasannya? Kalau misalnya masyarakat sendiri tidak melakukan hal itu. Berarti pemerintahan hari ini siap ya, berarti diawasi gitu ya? Iya. Oleh masyarakat gitu ya? Iya, dalam visi misi kita juga kan ada. Siap dikritiki juga ya Bang? Iya, bahwa kita melakukan transparansi, silakan segala macam. Bisa. Apalagi prinsip informasi publik itu sepanjang memang itu yang dimintai adalah badan publik. Artinya yang badan publiknya sederhana kan berarti kan kegiatannya kan dari dana masyarakat, dari rakyat. Kan begitu. Ya, itu informasi publik. Boleh diminta, boleh apapun. Baik Bang, kalau tadi kan Wong Reang Wadul ya, ada salah satu produk atau program yang diluncurkan, kalau nggak salah itu ya kalau salah. Mohon maaf nih kalau nggak salah teman-teman. Ada salah satu produk dari pemerintahan hari ini adalah Wong Reang Wadul, yang mana masyarakat Indramayu bisa mengadukan berbagai macam apapun itu persoalan yang dihadapi atau maupun berkaitan dengan aspirasi gitu ya. Itu pemerintahan hari ini sudah menyediakan tuh mediumnya teman-teman. Nah kalau saya sih mau bertanyanya gini Bang, kalau itu kan produk pemerintah, kalau dari partai PKN sendiri apakah punya posko, semacam posko untuk wadah masyarakat gitu ya? Karena kan partai itu kan salah satu organisasi, bagian dari organisasi masyarakat kan gitu Bang ya. Yeah. Apakah punya itu Bang, medium atau posko untuk menyampaikan aspirasi gitu kepada masyarakat gitu? Ada. Kepada pemerintah, mohon maaf. Ada. Kan ada di kantor kita kan di veteran. Dan sudah ada beberapa hal yang memang datang ke kita untuk meminta bantuan gitu loh, atau konsultasi terkait pemerintahan daerah. Ada waktu itu P3K, datang perwakilan P3K-nya, segala macam. Ya kita tampung, kemudian kita memakai saluran kita untuk diperhatikan. Ada juga mantan karyawan salah satu BUMD di Indramayu yang sampai sekarang belum jelas terkait pesangon. Ya kita tampung. Nanti coba ini kaitannya dengan mana, nanti coba kita komunikasikan agar bisa akseleratif lah, agar diperhatikan gitu. Kita ada beberapa hal yang diobrolkan kita. Tentunya kita hanya bisa menyampaikan dan membantu mendorong, apalagi ini berurusan dengan publik gitu loh. Eksekusinya kan tetap di eksekutif gitu loh. Baik, kepada warga Indramayu, jangan sampai ditinggalkan nih. Artinya ada partai PKN Indramayu siap ya kan menampung teman-teman nih kalau ada yang punya keluhan ya kan, ada yang memiliki aspirasi terhadap pembangunan Indramayu, partai PKN siap untuk mengawal gitu ya, atau mengadvokasi seperti itu ya Pak. Ya, seperti siap. itu. Tadi disampaikan ada yang berkaitan dengan P3K, ada karyawan BUMD kan gitu ya, salah satu contoh persoalan yang datang ke partai PKN Indramayu. Tidak kecil kemungkinan mungkin teman-teman juga atau masyarakat Indramayu punya keluhan, tinggal datang aja tuh nanti ke kantor cabang ya Bang ya? Ya. Ya, kantor cabang yang berada di Jalan Veteran ya, Ya. teman-teman. Baik. Bang, kalau menurut Bang Hendra ya Bang ya, apakah pemerintahan hari ini, menurut sudut pandang Bang Hendra, Ya. ya, pemerintahan hari ini itu sudah baik atau belum? Atau perlu banyak yang harus dievaluasi? Seperti itu. Ya, tentunya
pertanyaan ini luas sebetulnya kan. Sudah baik itu variabelnya apa? Tentunya kita sebagai partai pengusung, kita melihat saat ini pemerintah Luki Hakim Saifuddin, karena mungkin ada gap informasi antara pihak kita dengan masyarakat sipil atau pihak kita dengan organ-organ tertentu, saya menilainya masih on the track. Ya namanya pembenahan kan nggak bisa, waktunya kan, timingnya nggak bisa ditentukan. Cuma saya pastikan seperti birokrasi sudah siap, karena birokrasi harus siap untuk menjalankan program visi-visinya. Kalau birokrasinya belum siap kan susah. Tentunya elemen dari birokrasi tersebut ya pejabat-pejabatnya harus sudah ada, harus firm. Itu sudah dilakukan gitu loh. Urusan kemudian masih banyak yang tidak puas, ya ini baru 100 hari. Bukan berarti kalau baru 100 hari nggak apa-apa, nggak baik kan, tidak. Tapi dalam kacamata saya secara komprehensif, saat ini sampai detik ini, saya masih optimis bisa melakukan banyak perubahan Luki Hakim Saifuddin ini. Kemarin juga kan sudah datang ke salah satu proyek di Losarang juga dengan beberapa investor, dan investor juga sudah datang ke Pak Bupati untuk merumuskan, karena akan ada kemungkinan kalau proyek industri di Losarang ini berjalan, mungkin lebih dari puluhan ribu orang akan bisa bekerja. Tentunya masyarakat lokal Indramayu juga ada side efeknya juga pasti berpengaruh. Tentunya itu akan berpengaruh kepada roda ekonomi. Tentunya roda ekonomi juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara grand, secara kompreh dari yang informasi yang saya dapat, saya optimis akan lebih baik tentunya, dan harus lebih baik dari pemerintahan selanjutnya. Ada satu lagi Bang yang menarik di pemerintahan hari ini Bang. Pemerintahan hari ini dikritisi oleh salah satu partai sebelumnya. Ya. Partai PDI Perjuangan. Ya. Kan sempat beredar tuh di pemberitaan. Oke. Bahwasanya kenapa sih pemerintahan hari ini mengganti-ganti karya dari pemerintahan sebelumnya. Contoh ya Bang ya, ada yang tadi tuh yang namanya alun-alun Puspawangi diganti menjadi alun-alun Indramayu gitu ya. Ada juga tadi sempat ingin dibuat tol ya kan, Indramayu mau ada tol ya Bang ya. Tadinya Indrajati sekarang jadi Kertaayu kalau nggak salah ya, namanya seperti itu. Kenapa jadi rubah-rubah gitu Bang maksudnya? Ya menurut saya, ya perubahan itu sepanjang tidak merugikan masyarakat atau fungsinya masih ada, saya pikir kan ya hal yang wajar. Kecuali misalnya perubahannya dari ada menjadi tidak ada misalnya. Kayak salah satu BUMD kita tadinya ada malah hilang. Nah itu kan yang lebih parah. Kalau merubah nama, merubah chat, ya sudahlah, itu kan bukan hal substantif. Yang repot ini kan ada satu BUMD, banyak orang bekerja di situ, ada perbankan yang misalnya harusnya bisa dibantu, malah hilang. Itu yang ya bolehlah kritis, kan bebas. Okay. Tapi menurut saya kritis itu ya masih dalam konteks yang ya tidak substantif lah gitu kan. Kan nggak masalah misalnya diganti namanya. Kenapa masalah? Apalagi dengan diganti namanya kemudian akan berpengaruh kepada masyarakat banyak, masyarakat menjadi tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik atau terbatasi hak-hak asasinya, kan tidak. Gitu loh. Baik, kepada sahabat Jendela-Iwo, jadi tadi ya sudah disampaikan sama Ketua PIMCAP ya, PIMCAP PKN Indramayu, Bang Hendra, bahwasannya ganti-ganti, itu mah ganti nama nggak jadi soal ya kan. Yang penting jangan sampai yang tadinya itu ada malah nggak ada kan gitu, hilang, nggak ada kan gitu. Ya. Banyak yang dirugikan. Ya, jadi ini mau tidak berarti ingin terlihat berbeda ya, bukan ya Bang? Bukan ya? Bukan. Mungkin keinginan seperti itu Bang, untuk dirubah aja atau gimana? Iya, saya pikir, saya tidak tahu alasan pastinya kenapa dirubah namanya. Yang pasti perubahan itu tidak akan membuat hal tersebut menjadi tidak memiliki fungsinya gitu loh. Kan begitu. Iya betul. Masih ada kan, masih oke lah gitu. Itulah makanya kenapa saya bilang, kalau ibarat main tinju kritikannya ya cuma nyentil doang mah ya udahlah, kita nggak usah apa-apain juga kan. Artinya ya sepanjang tidak membatasi hak masyarakat, hak prinsip, apalagi prinsip pribadi maupun prinsip publik ya, kan juga nggak ada masalah sebetulnya. Baik sahabat Jendela-Iwo,
kita sudah di penghujung acara nih. Ya, sebelum ditutup oleh saya, mungkin Bang Hendra mau menyampaikan closing statement berkaitan dengan obrolan kita hari ini. Iya, saya titik tekannya lagi-lagi bahwa kita butuh masukan dari masyarakat. Kita butuh masukan dari stakeholder, dari perorangan, dari lembaga apapun untuk mengawal proses pemerintahan ini sesuai dengan visi misinya. Makanya tadi saya bilang keterlibatan masyarakat ini sangat amat diperlukan. Ya karena masyarakat harus mengawasi, dan salah satu cara pengawasan adalah mengawasi eksekusi dari visi misi bupati yang akan nanti dilaksanakan. Caranya bagaimana? Ya salah satunya adalah informasi publik. Tadi sudah kasih kisi-kisi. Gunakan saluran itu. Undang-undangnya ada, tata cara laksananya ada, pembatasannya juga sedikit. Kalau masyarakatnya dengan sendirinya punya pengetahuan akan, oh ternyata bisa lakukan upaya ya, informasi publik itu ternyata bolehlah dalam tingkat-tingkat yang paling detail sekalipun. Di beberapa daerah banyak. Bahkan APBD, salah satu stakeholder atau organisasi perorangan meminta APBD tidak dikasih, diajukan ke Komisi Informasi Publik. Putusannya ada, dikasih. Dikasih APBD. Dari APBD itu kan dapur pemerintahan daerah. Betul. Lah gimana lu nggak mau lihat dapur pemerintahan daerah dilakukan dengan benar atau tidak? Lu nggak punya APBD-nya. Anggaran buat dinas ini untuk apa segala macamnya nggak ada. Lu mau gimana ngertinya? Cuma datang ke salah satu tempat orang yang ngerjain proyek terus nanya ini proyeknya berapa? Ngapain? Itu kan ada. Bisa ditelusuri gitu lah. Dan itu publik sifatnya. Lalu mau ngkritisi, akhirnya effortnya kan mengkritisi chat, kan ada yang lebih substansial gitu loh. Ini anggarannya sekian kok jadinya begini, kan gitu bisa. APBD bisa diminta ke publik atau hal-hal yang sifatnya. Nah itu salah satu keterlibatan masyarakat yang memang harus. Ya daerah kita ini kalau keterlibatan masyarakatnya sedikit ya pemerintah tidak akan tidak aware juga nantinya kan. Aware-nya masyarakatnya memang harus aktif. Caranya tadi saya kasih salah satunya gitu, biar masyarakat terus bisa aktif sesuai dengan ketentuan undang tentunya kan gitu. Jendela Iwo, saring, sharing, stop hoax.